Mungkin video ini pernah lewat di beranda Anda, tapi Anda skip. Tapi ini sangat mengejutkan ya terkait apa yang kemudian dibahas di dalamnya. Ya, cerita ini saya pikir cukup banyak orang yang masih belum tahu ya, tapi kita saksikan bersama ya pada kesempatan kali ini ya, yang kemudian oleh beliaunya diangkat ya, dan saya lihat memang sedikit ya yang ikut mendengarkan kali ini. Semoga saja teman-teman sekalian bisa menyaksikan video ini hingga akhir ya. Ini barulah ya, baru, dan mohon untuk teman-teman sekalian yang ikut menyaksikan video ini, monggo disaksikan hingga akhir. Saya pikir sebelumnya Anda masih belum mendengarkan ini, saudaraku. Ini betul-betul mengejutkan sih ya. Biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum saya putarkan videonya, mari kita intro terlebih dahulu. Silakan. Ada seorang klan Balawi yang selalu dihauli. Pada tahun 2025 lalu, haul dilaksanakan pada tanggal 10 April. Lalu bagaimana kisah hidupnya menurut Vandenberg yang pernah bertemu dengannya? Vandenberg berkata, kemujuran memperkenalkannya dengan Sultan Sumeneb yang mempercayakan pendidikan putra-putranya kepadanya. Oh, jadi tuh cuman tukang ngajari anak-anak Sultan Sumeneb, tukang ngajarin ngaji. Tukang ngajarin ngaji, anak-anak Sultan Sumeneb. Nah, ini Madura nih, Sumeneb nih. Dan sebagai gaji, ia memperoleh pendapatan dari beberapa desa. Ia bekerja selama sekitar 25 tahun untuk Sultan. 25 tahun loh jadi jongosnya Sultan itu. 25 tahun jadi jongosnya Sultan. Tukang guru panggilan gitulah, les kalau zaman sekarang ya, les. Les. Subhanallah. Namun setelah Sultan mangkat, ia kehilangan kedudukannya. Nah, jadi setelah Sultannya wafat nih ceritanya. Ya, udah 25 tahun nih, kan sudah kadung, sudah terlanjur itu. Sudah terlanjur hidup enak karena mendapatkan gaji yang besar dari Sultan Sumeneb gitu kan. Namun setelah Sultan mangkat, ia kehilangan kedudukannya. Ya, karena terbiasa mendapat tunjangan besar dan sekaligus hidup mewah, gaji pensiun yang diperolehnya dari putra sulung yang sekaligus pengganti sultan tidak mencukupi untuk menutup kebutuhannya. Nah, nggak cukup nih ceritanya, Beb. Meskipun sudah digaji gitu ya. Ya, namanya juga gaji pensiun gitu loh. Pengangguran ya. Pengangguran. Lalu ia mulai menandatangani bon pinjaman uang kepada orang Cina dan Eropa. Oh, ngutang, Beb. Ngutang ya. Dengan harapan langit atau mungkin sahabat-sahabatnya akan membayarkan untuknya. Harapan itu kosong. Karena kreditornya akhirnya mengadukan ke yang berwajib. Salah seorang putra sultan untuk menghormati bekas guru asuhnya. Telah membayarkan hutangnya sehingga Sayyid yang awas itu dibebaskan. Oh, jadi ditebus nih sama anak didiknya gitulah. Atau anak asuhnya gitu ya. Pay letter. Aduh, masalah. Sehingga Sayyid yang awas itu dibebaskan. Namun, karena memahami Sumeneb bukan lagi tempat yang menguntungkan, ia pindah ke Batavia dan menetap di sana selama kurang lebih 10 tahun. Oke, muter. Ini gimana nih? Aman nggak ini? Aman nggak? Aman ya. Siap, Beb. Saya aman ya. Oke, saya ulangi. Namun karena memahami Sumeneb bukan lagi tempat yang menguntungkan, ia pindah ke Batavia dan menetap di sana selama kurang lebih 10 tahun. Mengajar di sekolah dan hidup dari sumbangan sahabat-sahabatnya atau dari saham yang dengan cerdik diletakkannya di rumah-rumah dagang Eropa. Dan mengaku sebagai pedagang. Oke. Akhir dari petualangan itu sama seperti di Sumeneb, yaitu apa? Penjara dia, baik. Waduh, ini Habibnya ini penjara ini. Al-Wali Al-Gutub di penjara, Beb. Di penjara ini, Beb. Jadi di Sumeneb di penjara, kemudian pindah ke Batavia, di penjara juga ini. Kasihan amat ini, astagfirullah. Lanjut. Di penjara juga, Beb. Aduh, kripto kali ya. Setelah dibebaskan oleh sahabat-sahabatnya untuk yang kedua kalinya, ia meninggalkan Batavia dan menetap di Semarang untuk memulai kembali cara hidup yang sama. Nah, setan kredit ya. Saya mengenalnya di kota terakhir itu, di Semarang ya, pada tahun 1870-1871. Dan saya menyaksikan kehancurannya yang ketiga. Oh, berarti di penjara lagi itu. Yang ketiga ini, residivis. Aduh, Masya Allah. Menarik jika kita bandingkan pendapat para kreditor dengan pendapat rekan-rekan sebangsanya dan para penerusnya.
Mm-mm. Kelompok yang pertama menobatkannya sebagai penipu. Nah, penipu tuh. Jadi siapa Abah Fakih tadi itu penipu atau bajingan. Dan tidak mengerti mengapa saya mengizinkan orang seperti itu untuk mengunjungi saya dari waktu ke waktu. Ini kelompok pertama itu nganggap dia penipu atau bajingan, ini penjahat-penjahat lah, residivis, bentuk betul itu. Residivis, betul. Sedangkan kelompok yang lain menghormatinya seperti orang suci. Nah, tuh, jadi residivis. Nah, cuman dia itu memposisikan diri seperti Al-Wali Al-Qutub. Nah, Al-Wali Al-Qutub orang suci kan? Orang suci. Aduh, ia memanfaatkan peranan yang terakhir itu. Jadi Qutub ya ceritanya. Memposisikan diri sebagai Al-Wali Al-Qutub dan dia manfaatkan itu untuk menipu dia baik tentunya kan. Hanya berbicara untuk menggurui dan bersikap seperti orang tua yang terhormat. Nah, hubungan dengan orang-orang Eropa yang memperlakukannya sebagai manusia biasa sangat melukai hatinya. Oh, sakit. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang Eropa ya sama aja sih. Orang-orang biasa, jadi jangan menganggap dirimu istimewa gitu loh. Nah, jangan menganggap dirimu itu istimewa. Setelah keluar dari penjara di Semarang. Nah, ini setelah 3 kali di penjara nih. Untuk yang ketiga kalinya itu, dia keluar dari penjara di Semarang nih. Semarang ya. Ia menetap di Surabaya dan wafat beberapa tahun kemudian. Matinya di Surabaya, matinya di Surabaya nih. Nah, tentu karena mungkin orang-orang itu melihat dari sisi yang kedua yang dia ini sok menjadi wali, sok menjadi Qutub. Mungkin orang-orang Surabaya itu percaya bahwa dia adalah seorang wali Qutub. Di makam Batu Putih, makam khusus keluarga bupati. Oh, nebeng. Kuburannya aja nebeng. Nebeng di mana? Nebeng di keluarga para bupati, Beb. Ketipu tuh orang-orang Surabaya, ketipu. Artinya apa? Ketika hidup menyusahkan orang lain, karena tadi dia yang utang, yang bayar itu malah Raja Sumenep. Dia yang utang, malah teman-temannya itu yang bayarin utang-utangnya dia, yang bayarin. Kemudian di Semarang, dia yang utang, sementara orang lain yang bayarin. Ini hidupnya aja nyusahin loh, Beb. Matinya, itu pun juga nyusahin juga. Astagfirullahaladzim. Makanya dia itu dimakamkannya di mana? Di makam khusus keluarga bupati. Nebeng. Ngeri loh. Nebeng. Beh, ampun aingnya. Parah. Nebeng. Makam khusus keluarga bupati didirikan nisan dari marmer di atas guburnya. Aneh kan? Otak monopoli cina. Jadi waktu hidup nyusahin orang, setelah meninggal nyusahin orang juga itu. Oknum ini oknum ya, oknum. Oknum. Saya kira para cucu Said itu hidup seluruhnya dari benda-benda yang dibawa ke makam. Oh, jadi anak cucunya itu hidup dari makam. Penjaga keropak, Beb. Penjaga keropak. Kotak amal. Jadi anak cucunya pun, itu pun juga hidupnya itu dari kotak amal. Masya Allah. Ya. Masa iya kayak gini tuh wali gitu loh. Gimana itu? Saya rada sanksi. Saya kira para cucu Sayyid ini hidup seluruhnya dari benda-benda yang dibawa ke makam. Ya kotak amal kan, apalagi itu kan. Kotak amal, ATM. Nah, jadi ATM menjadikan ATM dari sebuah magam itu memang tradisi yang turun-temurun itu. ATM magam. Nah, sudah tradisi yang turun-temurun. Udah mah, dia itu makamnya nebeng, makam keluarga bupati-bupati Surabaya. Nah terus kuburannya itu dibikin marmer. Kuburannya dibikin marmer, kemudian dijadikan sebagai ATM. Dan anak-anaknya itu bisa menjadi juru kunci begitu. John West, ini ngeri nggak sih? Ngeri. Ini kesaksian dari Van den Berg ya, bukan redaksi saya atau bukan redaksi Kiai Imad ini, bukan. Oleh karenanya pula, mereka terus menyebarluaskan mukjizat-mukjizatnya. Oh, ini mengajarkan khurafat. Khurafatnya turun-temurun. Makanya wajar di pinggir saya ini ada membongkar ajaran khurafat Habib Balawi ya, karena memang diturunkan turun-temurun. Jadi setelah Habibnya itu mati, kemudian disebarkanlah khurafat-khurafatnya itu, Beb. Nah, jadi bisa difahami ya. Oh, mungkin bisa masuk ke Indosiar itu pakai saya. Nah, jadi menyebarkan khurafat-khurafat itu memang sudah tradisi turun-temurun. Nah, ini kan oleh karenanya pula mereka ini anak cucunya Habib ini menyebarluaskan mukjizat-mukjizatnya. Ya mukjizat-mukjizat ini kan versinya Van den Berg gitu kan. Jadi di-branding lah itu Habib yang tadi residivis ya, di penjara di Sumenep atau Surabaya, Sumenep maaf. Kemudian di penjara di Batavia, kemudian di penjara di Semarang, dan dia memiliki 2 karakter, yang satu karakter penipu dan kedua itu sok jadi wali. Nah, kemudian ketika dia pindah ke mana? Ke Surabaya, dia itu ya diwalikan gitu.
Sehingga ketika dia itu sudah dikuburkan dan kuburannya itu pun juga nebeng ke siapa? Ke apa namanya? Ke makam khusus keluarga bupati, nebeng. Nah, terus dibikin apa? Dibikin nisan dari marmer. Setelah itu di branding dengan sedemikian rupa dengan mengajarkan atau menyebarkan khurafat-khurafat dari Habib ini. Nah, turun temurun itu. Saya akan membacakan. Ini tinggal teman-teman simpulkan sendiri deh, Plencai. Ya, ini dari kitab Tajul A'ras fi Manaqib Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas. Ini jilid 2 ya, halaman 400 berapa ini? Halaman 449 ya. Nah, ini ada apa namanya biografinya ini, subhanallah. Ini Al-Wali Al-Qutub. Ini Al-Wali Al-Qutub. Kenapa Kiai Besar Mukibin enggan membaca buku sejarah bahkan menyangkalnya? Ya karena terlalu husnuzan. Jadi kalau husnuzan itu sudah jadi botol sudah. Lanjut ya. Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih yang meninggal pada tahun 1289. Itu sudah saya konversi. Dan itu Beb, dan itu sekitar tahun 1872 Masehi. Jadi berkali-kali ketemu dengan Van den Berg, ya, bertemu dengan Van den Berg, dan Van den Berg itu merasa heran, nggak tahu itu. Apakah Van den Berg saat itu terkena sirep, terkena gendam dari sang Habib yang Al-Wali Al-Qutub yang 3 kali dipenjara di Surabaya, di Sumeneb ya, di Surabaya, kemudian di Batavia, kemudian di Semarang. Ya, gimana ini? Ini Al-Wali Al-Qutub ya, beda ini. Oke. Wa aqada aidan sahibu tarjamah anil Habib Al-Qutub Syekh bin Ahmad Bafaqih. Al-Wali Al-Qutub. Di mana sahibu tarjamah yaitu Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas. Ya. Itu mengambil keilmuan dari Al-Habib Al-Qutub. Udah mah Habib ditambah lagi dengan statusnya yang Qutub. Gimana nggak keren, Beb? Padahal tadi dipenjara 3 kali karena kasus Tipu sana sini. Bahkan dia ini disebut sebagai Habib penipu, bahkan disebut sebagai Habib bajingan gitu kan. Ini saya ngutip loh. Ngutip dari redaksinya Van den Berg ini. Iya. Habib penipu, Habib bajingan meskipun sebagian orang itu menganggapnya sebagai Al-Wali Al-Qutub. Gitu, mirip-mirip Ucup Mansur kalau zaman sekarang. Aduh, emang gitunya. Ahmad Ramzan. Lanjut, Beb. Walid Bandar Syihir, di mana dia ini dilahirkan di Syihir wa nazil Surabaya wa dafinuha. Dan dia ini tinggal di Surabaya dan diguburkan, dimagamkan di Surabaya. Nah, ini Habib Tipsani. Lupa aja saya, Beb. Apa katanya? Wa mugaddam turbatiha, dan dia ini sebagai apa? Pemimpin guburan yang ada di Surabaya di Boto Putih. Nah, tuh kan. Nah, artinya dari redaksi ini saja ini, Beb, klinik. Di klinik. Dari sini saja itu kan dia ini dimakamkan di pemakaman khusus keluarga bupati. Itu sudah nggak kesebut, sudah tokoh-tokoh bupati itu. Tokoh ningrat itu sudah nggak kesebut sama sekali, ketutup. Oleh siapa? Oleh garomahnya Al-Wali Al-Qutub ini, nebeng. Dan nebeng dikubur sok mimpin. Nah itu. Syihir itu nama kota, Habib Albert. Syihir gitu ya. Itu sebelah itu di salah satu kota di Hazromut ya, pesisir. Mugaddam turbatiha, dia ini pemimpin magam yang ada di Surabaya, di Boto Putih, itu pemimpin dia ini. Masya Allah. Ini bisa dicek ya, 449 jilid 2 ini. Summa warithaha lahu ba'da wafatihi. Nah, kemudian siapa namanya? Al-Habib Al-Wali Al-Qutub Syekh bin Ahmad Bafaqih ini mewariskan status kegutubannya kepada Habib siapa namanya? Saleh bin Abdullah Al-Atas. Luar biasa ya, setelah atau pasca Habib ini meninggal. Nah, kita ini coba, kita kritisi ini, Beb. Kita baca dulu, kemudian kita kritisi ini. Ini ngeri nih, Beb. Dia dapat gelar sultan dari Belanda. Oh enggak, dia ini cuma dongosnya sultan, Beb Bambang. Jadi Habib siapa namanya? Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih ini, dia ini hanya menjadi jongosnya Sultan Sumeneb atau Raja Sumeneb. Dia ini hanya jadi tukang guru les privat gitulah untuk anak-anak dari Sultan Sumeneb itu. Jadi dia ini boro-boro jadi sultan, Beb. Nah itu fitnah ya nih. Lanjut. Waqat tawataratil akhbaru anil ahbar. Dan sungguh informasinya itu sudah mutawatir dari orang-orang yang ahli wa masyahiril auliya il kibar, dan juga terkenal
informasi yang terkenal dari para wali-wali yang masyhur, wali-wali besar yang masyhur. Ini wali terkenal ini, walinya sangat terkenal ini, sehingga ya mungkin keluarga bupati-bupati yang ada di Surabaya saat itu ya ketipu. Ketipu oleh siapa? Ketipu oleh Habib ini. Apa ceritanya? Informasinya bagaimana? Annal Habib Syah al-Mazkur, bahwa Habib Syah yang telah disebutkan tadi. Kemudian mana tadi? Huwal mutadarrik bi Jawa fi asrih min haitsul batin. Dia inilah yang menahan Jawa di masanya dari sisi batin. Jadi bayangkan, Beb. Habib penipu, ya kan? Habib bajingan. Ini kata Vandenberg nih. Kata Vandenberg. Kemudian dia ini sampai di penjara sampai 3 kali, Beb. Di penjara sampai 3 kali. Tahu nggak bahwa yang menahan, yang menolak atau yang menghindarkan Jawa dari segala musibah itu, Beb, itu adalah Habib ini dari sisi batin. Allah subhanallah. Jadi semua penduduk Pulau Jawa pada saat itu berhutang budi kepada Habib ini. Kenapa? Kenapa berhutang budi? Kenapa berhutang budi? Ya karena Habib inilah yang telah menahan segala macam bencana untuk Pulau Jawa. Beliau yang nahan itu. Min haitsul batin tadi itu. Al-mutadarrik bi Jawa fi asri. Min haitsul batin, bayangkan loh. Kalau pandangan dari Vandenberg mengatakan bahwa Habib ini penipu. Habib ini bajingan gitu kan. Bahkan di penjara sampai 3 kali. Ternyata di kitabnya Habib di Tajul A'ras halaman 449, dia inilah yang menahan Pulau Jawa dari segala macam bencana. Edan nggak, Beb? Coba logika mana yang akan membenarkan seperti itu, Beb? Edas. Ini otak dikemanakan itu? Astagfirullahaladzim. Makanya saya semalam itu ngehuleng, Beb. Bener, he? Saya itu langsung astagfirullahaladzim. Sampai segitunya. Ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Sampai segitunya gitu kan. Habibnya mah penipu. Habibnya mah residivis. Habibnya mah sampai di penjara 3 kali di mana-mana. Habibnya mah dia itu cuma dawir sana sini untuk menyambung penghidupan, menyambung kehidupan. Ternyata kalau dikembalikan kepada keterangan yang disampaikan oleh Habibnya ini, itu Habibnya adalah Al-Wali Al-Gutub. Tidak hanya Al-Wali Al-Gutub, tetapi dialah penyangga Pulau Jawa. Supaya Pulau Jawa ini dilepaskan, dijauhkan dari segala macam bencana dan musibah, Beb. Beb Ongidan, Beb. Ngeri nggak, Beb? Astagfirullahaladzim. Ini otak saya langsung teng gitu. Astagfirullahaladzim. Kok ada yang percaya ya? Allah la ilaha illallah. Astagfirullah. Oke, teman-teman. Jadi bagaimana? Mengejutkan kan ya? Mengejutkan sekali saya pikir ya. Terkait apa yang kemudian oleh beliaunya ya dibahas dalam video tersebut. Dan semoga saja teman-teman sekalian bisa menyaksikannya hingga akhir ya. Bisa menyaksikannya hingga akhir, hingga paham terkait apa yang kemudian diungkap di sana ya, dibacakan di sana ya. Semoga saja teman-teman tidak gagal paham lah ya akan hal-hal yang kemudian beliau paparkan. Dan saya sampaikan kepada beliau, Gus Aziz Jazuli, terima kasih Gus ya, karena sudah membuka ataupun membahas hal tersebut ya, memberikan sebuah edukasi ya. Dan semoga saja Gus Aziz Jazuli ini teman-teman ya selalu istiqomah di dalam memberikan sebuah pemaparan, di dalam memberikan sebuah edukasi terhadap masyarakat ya di sosial media ya, karena memang ada di sosial media saudaraku ya. Jadi teman-teman yang menyimak ini teman-teman yang bermain sosial media lah seperti itu ya. Dan semoga saja dalam hal ini teman-teman yang ikut menyimak video tersebut semoga tidak gagal paham ya, semoga tidak gagal paham. Dan ya saya pikir cerita itu ya masih ya banyak dari teman-teman kita ya masih belum mendengarkan ya. Jadi saya putarkan biar teman-teman pada tahu ya akan ya apa yang kemudian beliau buka di sana. Beliau bahas lah seperti itu kurang lebihnya ya. Dan sekali lagi terima kasih ya untuk Gus Aziz Jazuli ya. Terima kasih, semoga beliau sehat selalu teman-teman ya, panjang umur. Dan dalam hal ini ya saya pikir pembahasan itu ya baru kali ini ya. Dalam artian ini baru saja ya saya dengarkan lah ya, jujur teman-teman ya. Jadi saya kaget lah akan apa yang kemudian beliau bahas di dalam video tersebut. Jadi saya putarkan ya biar teman-teman sekalian pada dengar tuh dengan fokus ya terkait apa yang kemudian dibuka ya, dibahas oleh beliaunya. Dan itu saja mungkin teman-teman ya yang bisa saya sampaikan, yang dapat saya tampilkan ya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan kata dari saya, entah ungkapan, narasi atau tentang hal lainnya yang telah saya kemukakan di sini, jika ada kekeliruan, saya Al-Fakir atau Official mohon maaf sebesar-besarnya ya. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata, entah dalam pemahaman ya atau tentang hal lainnya.
Ya, semoga kita dipanjangkan umur ya. Semoga kita dalam lindungan Allah, semoga kita semua ya dilancarkan rezekinya, amin. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang ikut menyaksikan video ini. Itu saja sih ya dari saya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekeliruan dari saya, entah dari apalah itu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.